penunggang kuda kepencet tadi. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Sebegini. Tadi kan ini kan bermula dari masalah pernikahan. Saya sampaikan ini semua ini literatur Islam ya mengenai nabi-nabi menikah, termasuk Nabi Isa. Semua itu dianugerahi istri-istri dalam literasi Al-Quran dan keturunan. Semoga dengan penjelasan ini yang mungkin kalian baru dengar, sehingga Anda di sini sudah berhenti untuk mengais-ngais kebenaran tentang apa namanya itu Nabi Isa adalah ini bahkan disejajarkan dengan ketuhanan begini. Saya sering mendengar teman-teman Kristen di Muslim itu atau kalamullah dia wajihan dan lain-lain sehingga dianggaplah sebagai Yesus yang dituhankan. Nah, semoga dengan narasi saya tadi di sini membuat Anda di sini berhenti mencari-cari pembenaran ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Qur'an. Karena sesungguhnya semua nabi-nabi yang diceritakan dalam literasi Islam itu dianugerahi istri-istri dan keturunan. Kalau Anda bertanya di mana keturunannya Nabi Isa, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya kan, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Namun, jika mau tetap disamakan lagi, karena Anda mungkin bukan orang yang pertama mencari itu, dan saya tidak pernah mencari keturunannya itu, dan saya pernah menonton film yang menceritakan tentang keturunan Yesus yang mungkin saja korelasinya dia mengambil literasi dari Islam ya, mungkin saja jika di dalam kitab Anda tidak ada, kan seperti itu. Semoga ini apa yang saya sampaikan ini mungkin pengetahuan baru bagi teman-teman di sini kalau ternyata Nabi Isa dalam Islam itu pun diyakini beristri dan berketurunan. Demikian. Silakan Pak Amir. Mana coba dalilnya surah keberapa? Coba kita lihat dulu. Sudah saya bilang tadi surah As-Ra'd ayat 38 kalau 38 itu di situ dikatakan surah Ar-Ra'd 38 dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya toh. Dalam hal ini kami yakini Nabi Isa juga di surah keberapa itu? Surah Ar-Ra'd ayat 38. Surah keberapa maksudnya? Coba cari aja, saya juga lupa posisinya. Ar-Ra'd apa? Ar-Ra'd. Oh, Ar-Ra'd. Ah, ini ayat 38. Tuh, kalau itu Anda pertanyakan tadi tentang nabi-nabi poligami, semua nabi dalam literatur Islam itu dianugerahi istri-istri. Istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti melainkan dengan izin Allah, untuk setiap masa ada ketentuannya. Jadi dasar inilah kamu menyatakan bahwa semua nabi itu semua nabi itu dalilnya dianugerahi istri-istri. Kalau Anda bertanyakan tadi soal poligami, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu berpoligami? Iya, itu dasarnya bro. Jadi ada dalilnya. Jadi kami di sini tidak membangun asas dasar asumsi, ya kan? Ada kalau itu dalilnya. Tidak masalah itu. Sekarang Pak Amir, Pak Munir mungkin ada yang mau tanyakan Pak Munir. Pak Munir biasanya pertanyaannya ini mengguncang-guncang teman-teman di sini. Yang dibilang sama Bro Aladin. Boleh. Ini kejadiannya baru nih, bulan lalu. Di Gresik. Iya, tidak masalah itu, nggak masalah itu. Tidak masalah. Biarin aja dia itu, biarin aja. Ternyata dia oleh Ketua MUI. Ya nggak masalah kok sama kambing. Biarin aja mereka itu. Bagus tuh yang dikutip sama Bro Aladin. Pas. Jadi nambah pengetahuan lagi. Sekarang pertanyaan saya begini kawan-kawan di sini ya. Kalau ini artinya kalau saja Anda yang meyakini, maaf ya saya bertanya, atau menyamakan Yesus adalah Nabi Isa, ini kan pengetahuan baru tadi kata Pak siapa tadi kayak apa bahwa ternyata Isa menikah ya. Kalau saja Anda meyakini atau mempercayai sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa, lalu bagaimana? Kemana iman akan disandarkan kalau mendapatkan kenyataan begini? Saya bertanya saja. Ya. Bro Abi, mana Aladin?
Kecil mah. Alidin masih ada Alidin. Pak Amir sebentar dulu kan dia Pak Amir. bertanya. Pak Amir coba lihat ini Pak Amir. Dengan yang tadi tuh, yang terkait hadis itu tadi. Aku Ternyata nanya hadis dulu. itu bunyinya Aku nggak nanya begitu dulu. loh. Iya, hadis Aku nanya hukum dulu. hudud kok itu, Sebentar. hadisnya itu hukum hudud. Sebenarnya tidak perlu Kira- tanggapi itu. Judulnya di atas Sebentar. sudah hukum hudud itu. Sunan Kira-kira- Tirmidzi kira-kira hadis nih, nomor kira-kira. 13. Nah, kenapa Pra? Gimana Pra? Sebentar. Ya, bahwa Kira-kira di nih. sini menerangkan bahwa barang Ini- siapa yang kalian dapati Kira-kira nih menggauli akadnya binatang, pakai maka bunuhlah. akad Iya, agama dari- apa kira-kira? Ya Islam dong Pak. Kau ini bertanyanya kok? Ya pasti Islam dong. Nah, Majelis Ulama Indonesia. nah ini pertanyaan selanjutnya, mas kawinnya apa nih? Kambingnya dapat mas kawin apa nih? Ya, Enggak, tai, itu boleh. Apa sebentar, saya tidak mau menanggapi. Rumput. Kalau saya pribadi tidak mau menanggapi itu, silakan tanya ke sana yang menikahkan atau yang menikah, Loh, tanya ke ini dia aja. ini Enggak, ini kira-kira. MUI loh ini. MUI Iya. itu panjangannya apa? Iya, tanya ke dia lah. Saya bukan bagian di situ, saya tidak tahu itu masalah itu. Silakan tanya ke dia. Nah, Oh, Ini- Nah, sekarang begini, saya pertanyaan tadi, jangan menghindar dari pertanyaan saya tadi. Kalau sebelumnya Anda pernah mempercayai Yesus adalah Nabi saya, Ini saya di prank ini apa maksudnya? iya ini aku nanya, kira-kira Kan saya kambingnya di prank. syahadat Saya nggak? katakan saya belum pernah dengar berita. Kambingnya kira-kira syahadat nggak? Ya, Oh, mau mesti syahadat, Pak. Enggak apa-apa lah, memang. enggak, semua jangan orang Islam. jangan bertanya begitu itu. Coba baca sepenuhnya itu apa. Enggak usah lari dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya mengatakan, Gini. bagaimana Gini, kalau gini. kalau memang itu menikah itu Yesus, Oh, gimana? Islam Kemana iman mengakui kalian nggak? akan menyandarkan? Ini mantep Bentar, ini. Islam mengakui nggak pernikahan beda agama? Coba. Tidak ada, tidak ada. Nggak ada. Berarti ini seagama ya? Beda. Tidak Oh, pernah. berarti aku ya. Enggak, sebentar. Saya bertanya kepada Anda dulu. Enggak usah lari-lari, enggak usah takut. Jawab Pak Amir, Pak Amir. Sabar Pak Amir. Jadi beda agama nggak di ini. Pak Amir, sabar. Maksudnya gini loh, Jadi- Pian. Jadi ini yang Dijalankan. syahadat. Enggak, saya jangan kita menanggapi narasi-narasi begini nih. Pak, bentar dulu, Pak. Bentar Ada dulu. pernikahan. Pasti nggak ada yang menikahkan, bro. Pak, Tidak ada. ini aduh kambing Ini itu cuma loh, Pak. ritual itu ada apa? Ritual itu biasanya orang-orang yang Pak, menyembah berhala. Ini Bukan ketua muslim. MUI datang loh. Ini Enggak. Enggak usah ngeprank begitu, enggak usah ngeprank begitu, enggak usah. Ini Pak, Anda tidak kambing jelas itu ini. di undangan namanya siapa ya, Pak? Itu namanya di prank itu apa? Benar. Iya. Namanya kira-kira kambing. Itu dah. Itu telanjang semua itu gimana itu? Enggak ntar dulu, Pak. Ini Enggak, kambing. baca aja di situ. Sebentar, Pak Amir. Gereja dari- Sebentar. dari- Pak Amir, tolong diam dulu, Pak Amir. Ini kambingnya ikut berkurban Sebentar. nggak kemarin? Tidak usah ditanggapi ini sebentar. Kurban kambing gimana, Pak? Sebentar. Teman-teman di sini saya tidak akan menanggapi ini. Terserah mau bilang apa. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa atau Yesus itu punya anak. Kemana iman kalian akan sandarkan? Tuhan punya anak. Tidak berani menjawab ini nah. Tuhan punya anak gimana itu? Ini aku jawab. Coba jawab dulu. Bahwa itu anaknya Yesus gimana ya? Kira-kira. Pak Amir, gak usah ditanggapi Pak Amir. Tidak usah ditanggapi tuh yang begituan. Nggak perlu itu. Nggak perlu tanggapi itu. Kira-kira kambingnya ini berkurban nggak kemarin Idul Adha? Sekarang jawab, Yesus punya anak, gimana? Gimana iman kalian? Tuhan punya anak itu Yesus. Jawab itu. Bagi orang Islam harus berkurban lah. Coba jawab, Yesus punya anak. Jangan ditanggapi itu Pak Amir itu, tidak usah itu. Kambing dulu, Pak. Nggak usah. Kita tadi bicara keturunan, kenapa lari? Sekarang kamu ngalah dulu, Amir nggak bisa ngalah sama kamu. Jadi Amir dulu aja. Pak Amir, nggak usah tanggapi ini Pak Amir. Ini tidak perlu. Ini narasi-narasi begini tidak perlu Pak di ini. Yang syahadat kambingnya atau manusianya? Pak Amir tidak usah ditanggapi ini. Makanya, Pak. Mereka ini tidak berani menjawab karena selalu menyamakan kemarin itu Nabi Isa itu ini apa wajihan. Ini Ternyata TV Nabi One Isa loh, punya anak. Awi. Nggak apa-apa, saya tidak mau tanggapi itu. Sekarang jawab. Itu tidak ada hubungannya mau MUI kan tertulis di situ nggak ada hubungan. DNA yang ditujukan kepada DNA. Sabar dulu, gimana itu? Tanggapi itu. Jangan terguncang kawan karena ternyata Anda baru tahu ternyata Nabi Isa punya anak. Itu nggak ada dalil, Wi. Yang lu ngomongin ada Habib lu. Ternyata Maka 100% Gantian dong. nggak jawab. Nggak ada yang berani jawab di sini. Gantian. anak dong. Dalilnya mana? Nggak, saya sudah bacakan tadi. Sekarang bagaimana perasaan Anda saat ini yang selalu menyamakan Ya, menganggap pras. Nabi Isa wajihan. Iya.
dan Iya, lain-lain. Gantian dong Silakan ya. jawab. Ternyata dalam Islam itu Nabi Isa punya Iya, anak. Tapi lama-lama Iya, nanti dijawab, kalau ada Pras. DNA-nya ya tuh ya nggak tahu. Ya udah, tunggu mau dijawab nih. Silakan Ayo, dijawab. Pras. Ayo, Pak Pras, Pras. silakan jawab. Pras. Silakan. Bukan gue yang jawab, gue nggak tahu Baik, persoalannya. baik. Gue mau ngomongnya yang lain, nanti Enggak, aja. pertanyaannya apa? Ya. Sini aku jawab. Apa pertanyaannya Iya, Bro sih, Awi itu. tadi? Pertanyaan saya begini, kemana iman kalian akan sandarkan setelah mendengar pernyataan saya? Kalau saja Anda menyamakan Yesus itu adalah Nabi Isa ya, karena sering saya mendengar narasi begitu, banyak yang selalu mengatakan wajihan, kalamullah. Ternyata di dalam Islam diyakini Nabi Isa itu punya anak, berarti kalau disamakan Yesus, Yesus juga punya anak. Kemana iman kalian akan sandarkan itu, bro? Tidak dicari kayak itu anaknya Tuhan. Oke, sebentar. Aku share screen lagi ya. Nih. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada mana yang tulisannya kayak gitu tuh ayat. Sebentar ya. 2 Korintus pasal 11. Oh, sorry. Ya, benar ya, 2 Korintus. Ini pasal sama 11. seperti Galatia 1 ayat 9. Kita tahu Injil itu adalah Yesus ya. Yesus itulah Injil, bukan buku ya. Jadi Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu. Jadi dasar Bro Awi tadi menjelaskan bahwa Yesus punya keturunan itu Hilang suaranya. Mati, hilang suaranya. Kaos kayak Pas. Apa sih hilang suaranya dia kepental biasanya. Kepental dia biasanya. Mental dong, bentar lagi. mental. Iya nggak apa-apa, pernah lanjut, Bro. Ya. Jadi tadi ayatnya sempat kubacain nggak ya tadi? Galatia 1-nya kedengaran. Ulang aja, diulang lagi. Enggak, Iya, Galatia belum. Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah tadi kan aku bilang bahwa Yesus, Injil itu adalah Yesus itu ya. Bukan merujuk kepada kitab. Dan Muslim juga sepakat dengan itu. Kemudian artinya kita harus sepakat juga seperti apa yang dikatakan gini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kami nggak mau mendengar Injil yang berbeda, karena kami tidak mau mendengar dari ucapan orang yang terkutuk gitu. Ya, sebentar. Maksudnya Injil tadi ini apa tadi? Injil itu bukan apa tadi? Coba. Injil itulah Yesus. Yesus adalah Injil menurut Anda. Yesus adalah Injil gitu. Oke. Terus tadi apa tadi yang dibilang disepakati oleh umat Islam? Kalau kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Injil, Nabi Isa adalah Injil, enggak lah. Gini, Injil itu bukan kitab kan? Kalian selalu mengatakan itu kan? Iya enggak? Injil itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab bukan. Iya, Kitab bukan. Nah, kitab, ini berbeda kitab lagi. itu, Ya. kitab. Ada namanya kitab Injil yang diturunkan kepada. Oke, kitab ya. Hmm. Berarti ya. Apa? Sebentar. Saya jangan dulu lari. Sebentar dulu. Sebentar. Saya pas belum selesai. Jangan lari dulu. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana keimanan Anda saat ini? Udah dijawab. Apa jawabannya? Kami tidak akan menerima apa Injil yang lain di luar apa Saya yang tidak diberitakan mengatakan para rasul. Injil. Saya tidak memberitakan Injil. Saya mengatakan Nabi Isa punya anak, bro. Iya. Nah, selama ini kan sering teman-teman Kristen, Dijawab. apalagi kalau apa sini, sering membenar-benarkan tentang Nabi Isa, ketuhanan Nabi Isa. Ternyata Yang baru kamu tahu dia kabarkan tuh sekarang. Yesus yang lain. Yang kamu kabarkan tuh Yesus yang Kapan lain. Yesus bilang bahwa aku adalah Injil? Loh, bukannya kamu. Kapan Nabi Isa mengatakan aku ini Injil? Bentar dulu. Saya tidak bicara tentang Injil, bicara tentang Nabi Isa. Pertanyaan kamu sudah dijawab sama saya pas. Kalau Iya. kami, ya udah jangan ditanya ulang-ulang lagi. Kalau mau tanyain baru. Enggak, jadi masih mau ke kalian mengais-ngais ketuhanan Nabi Isa dalam Ya kan, Al-Quran? saya pas. Lanjut lagi Pak, saya pas.
Jadi pertanyaan saya, apakah Anda masih berniat untuk mengais-ngais mencari ketuhanan Nabi Isa dalam Tidak Al-Quran? pernah, kami tidak pernah mendasarkan ketuhanan Yesus dengan kitab kamu. Enggak, ketuhanan Nabi Isa. Kan sering, Tidak, apalagi Bang tidak, Kayabas kan tidak sering. pernah, tidak akan Saya pernah. tanya Bang Kayabas, masihkah? Oke, silakan percaya pas, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Masihkah mencari-cari ketuhanan Nabi Isa dalam Al-Quran? Setelah mendengar narasi ini, kan Bang Tidak Kayabas perlu sering gini, mengatakan bro. dia itu ini wajihan, begini, setara, Allah begini-begini. Masih ingat kok pernah kita debatkan itu? Masih ingat nggak dulu kita berdebat di PI? Kalian menyebutkan bahwa Injil itu bukan kitab. Enggak, saya jawab dulu Kalian pertanyaan saya orang ini. kami berdua. Pradin mau dijawab dulu Saya tuh, tidak ikut di Pra. situ. Saya tidak ada ikut di situ. Habis Tuh. itu baru ke pertanyaanmu, Pra. Saya tidak ada ikut di situ tuh masalah itu. Ada Silakan. kamu di situ. Ada, Rekamannya kamu juga masih ada. Kamu ada. Rekamannya juga masih ada. Makanya saya tahu betul narasi ini saya pakai. Sebentar, jawab dulu ya saya tadi itu. Makanya dijawab dulu nggak apa-apa, Pra. Biar kita bebas nanyanya. Silakan. Pertanyaan? Masih mau nggak kita katanya mengais-ngais ketuhanan Yesus di dalam Ya, Quran? Bang Kayabas kan Bang Kayabas pernah saya berdiskusi di sini dan dia Masih mengatakan Udah biar dijawab. masih maukah aku mengais-ngais Ya. ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran? Nabi Isa. Nabi Isa bukan Yesus, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu sama Yesus sama nggak kira-kira, Bro? Enggak. Saya bertanya kepada Anda, masihkah? Karena Bang Kayabas kan sering mengatakan Nabi Isa itu wajihan, ini kalamullah. Nah, sekarang Anda mendapatkan fakta yang berbeda. Ternyata dalam narasi Islam, dia itu punya istri. Nabi-nabi punya istri dan keturunan. Bagaimana perasaan Anda? Gini, seperti yang kujelaskan tadi, bahwa kami tidak menerima Yesus yang lain. Yang pertama aku share screen Yesus yang lain. Yang kedua Injil yang lain. Betul. Enggak, apa? Kenapa, Bro? Berarti mentok sudah itu artinya tidak mau mengalihkan ke sana anunya. Apa? Ya sudah nggak apa-apa, mentok sudah berarti kalau begitu. Udah terjawab Ya, maksudnya, mentok. Pra. Maksudnya dia udah Ya terjawab. mentok Sekarang lah. boleh, Pra. Jawabannya sudah mentok di situ. Lanjut ke pertanyaan tadi tentang Injil itu, Pra, gimana, Pra? Apa yang Anda mau tanyakan tentang Injil? Marahnya mau kemana nih si Awi? Enggak, dia udah pertanyaan dia Enggak, tadi ini kan berawal dari masalah turunan-keturunan ini. Aku jawab 1 menit ya. Silakan, Pak Pras. Ini bukan berarti kita mengais-ngais. Cuman kita memberitahu bahwa ada poin di mana you ngomongnya itu kepleset gitu loh. Jadi yang you ngomong yang lain itu emang salah semua gitu. Tapi pada waktu you ngomong tentang kalamullah harusnya you sadar bahwa itu kepleset, itu bicara itu Tuhan gitu. Itu doang. Gak berarti kita mengais-ngais, enggak ngais. Bener nggak teman-teman? Atau gue salah? Benar. Dan Kalau aku sih berpendapat gini ya. Tadi mau keluruskan itu, sorry ya. Aduh, Pak Amir, belum. Ini Awi sama si Cahaya, Pak. Gini loh, kami Kristen, gini Bro Awi, Pak Amir, kami Kristen itu tidak mengimani Al-Quran, itu udah jelas, itu harga mati ya. Bagi kami kitab suci itu adalah kitab yang pertama turun, yang kami sebut perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, yang menuliskan tentang Yesus, sang Injil itu, kabar baik ya. Nah, Yesus ini siapa? Yesus ini Allah ya, bagi kami. Allah dan manusia. Tapi kealahannya ini yang membuat kami ini semakin percaya. Nah, bukannya kami bermaksud untuk mengimani apa yang tertulis juga dalam Al-Quran bahwa Isa adalah Yesus. Tapi karena dia yang hakikatnya adalah Allah, sebelum dia mengambil kodrat kemanusiaan, nah, Quran pun yang memfitnah tentang dia, tentang Injil yang kami terima, itu pun tidak berani secara lantang menjelaskan bahwa dia itu hanya manusia, Bro. Bukannya kami menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebetulnya Yesus itu Tuhan. Justru yang kami pakai itu narasi kitab suci kalian yang tidak lantang gitu loh. Kami mah masa bodoh. Ketika ada tulisan-tulisan, kalian bisa mengambil kitab-kitab kami untuk kalian tafsirkan, sementara kalian tidak mengimani kitab kami. Wajar juga dong, kami sebagai orang yang punya akal bisa membaca, bisa juga menafsirkan tulisan yang mungkin kalian tidak bisa menjelaskan gitu. Artinya kitab kalian pun
yang entah dari mana asal usulnya itu tidak diketahui, itu pun tidak bisa membantah keilahian yang Allah yang memang udah Allah, emang hakikatnya Allah. Gitu, Bro. Baik. Sekarang Ya, bagaimana? apa poinnya? Sebentar, apa tadi? Apa? Jadi mengatakan tadi Poinnya iblis pun mengais-ngais. tidak bisa mengingkari bahwa Yesus adalah Allah, itu poinnya. Jangankan Oh, kitab lainnya, iblis pun tidak bisa mengingkari bahwa Yesus adalah Allah. Iblis mengakui Yesus adalah Allah. Iblis tidak bisa mengingkari Yesus Iya, adalah Allah. artinya iblis mengakui itu. Maksudnya gitu. Iya, betul. Oh ya, tidak apa-apa kalau itu memang tertulis dalam literasi Anda ya. Saya juga Betul. baru mendengar itu. Kalau memang itu keimanan Anda tidak masalah. Itu yang Iya. tertulis dalam kitab Anda ya tidak masalah. Cuma saya Kalau Isa alaihissalam kan gini. Nah, boleh maksud dipertegas nggak konkretnya? Alaihissalam kan gini. Kenapa kitab mereka ini kitab mereka nggak bisa menyangkal kalau Isa itu adalah Allah? Ya karena kebusukan yang ditutup-tutupi itu akan tercium juga baunya, gitu loh. maksudnya apa? Mana kitab yang mengatakan Isa adalah Allah? Kapan Al-Quran mengatakan itu? Bentar. Coba baca At-Taubah ayat 31. Tidak, jadi begini Oke, benar. teman-teman. Sebentar, ini Dengar dia dulu, mau ini. dijawabin dulu, Pak. Sebentar. Sabar. Baca ini Sabar, yang ya, baca apa? chat itu. Dan bagi seorang yang membenarkan Taurat ini perkataannya Yesus ini. Lalu atau sebentar dulu, Pak. Isa, Bentar. yang Kita datang lagi ngebahas atau karena aku menghalalkan bagi kamu Atau berapa, Pak? dari yang 30. diharamkan. Coba baca. Bentar dulu, Pak. Apa itu atau apa itu maksudnya? Nanti habis tahun baru dibacanya. Bentar dulu, Pak. Ini 31 bukan 30. 30 atau 31 ya? Sama aja kan 31, tinggal ke bawah. 31. Apa Coba. coba? Saya screen. Udah nih, lihat nih. Ya, sudah. Coba baca. Jangan baca Mereka dalam kurung ya. Kita baca yang bahasa Arab. Pasti yang bahasa Arab ini yang nggak pakai dalam kurung. Ya, Iya. sudah. Kita baca. ya, biar saya baca. Mereka menjadikan para rabi dan para rahib sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Gimana, Pak? Apa yang menarasikan Yesus sebagai Tuhan? Man? Nah, di sini ada kata di sini nih, ini pakai serta. Pakai serta ya. Lihat nggak? Ya. Mereka menjadikan rabi-rabi itu orang Yahudi dan para rahib sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Kalimat ini aneh nggak? Iya. Jadi Allah serta Al-Masih putra Maryam. Serta dan Al-Masih putra Maryam ini harusnya nggak ada. Kok ketawa? Sebentar dulu, Pak. Maksudnya ngerti nggak, Pak? Jadi gini, mereka menjadikan para rahib dan para rabi dan para rahib sebagai tuan-tuan selain Allah serta Al-Masih putra Maryam. Nah, Di situ sertanya dipakai itu serta. apa? Coba kita lihat di sertanya terjemahan itu yang lain. sebagai apa? Ya ini loh, mereka Serta- menjadikan Allah dan Al-Masih, bentar, mereka Al-Masih menjadikan sebagai Allah, enggak, mereka menjadikan Allah dan Al-Masih itu Tuhan. Itu siapa yang menjadikan Tuhan? Loh, ya Coba itu. aku share screen boleh? Boleh dong. Aku share Nah, screen boleh? cabut. Ada Rion. Sedangkan mereka tidak diperintahkan Bentar dulu. untuk menyembah Isa. Nih, Apa Itu intinya. tadi yang itu pakai serta ya. Serta. Tadi pakai serta ya. Nah, ini pakai dan. Coba lah kalau Pak Amir bisa bahasa Arab. Mana? Coba Mana bahasa Arabnya? Coba ini. Lu doyan Ini kan dia ada di bahasa atasnya, Arab. tuh. Aku mengambil mereka akhbaro apa itu? Ittakhadu wa akhbarohum wa ruhbanahum asbabam min dunillah. In ittakhadu mengambil mereka akhbaron apa itu? Akhbaron orang yang pembesar mereka atau rahib-rahib mereka ya. Sebagai Tuhan Waruhbanahum dan rahib-rahib mereka ya. Arbaban apa itu arbaban? Dunillahi wal masih ibna Maryam. Arbaban sebenarnya arbaban itu sebagai apa? Min dunillahi selain Allah. Allah dan
wa masihu bin Maryam. Iya itu. Padahal Wama dan apa-apa umiru tidak diperintahkan mereka illa kecuali liya'budu untuk menyembah mereka ilaiha pada Allah wahidan yang satu. La ilaha illa, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa siapa? Allah. Subhanahu maha suci Allah amma apa-apa yusyrikun yang mencukutukan mereka. Apa yang salah di sini? coba Bapak baca. Mereka menjadikan orang alim. Oke, sebentar. Biar saya biar dijelasin dulu biar saya maksudnya. jelaskan dulu, nggak apa-apa. Isa Al-Masih itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bentar Pak Amir kan nanya apa masalahnya. Nah biarkan dijelaskan percaya Pak. Ya silakan. Nah, Ini mestinya Bahasa Pak, kalau Arabnya Bapak kita maksud baca tadi ini dicoret ini yang lihat nggak ini yang ku garis merah ini dicoret. Nah kalau kecoret ini masuk di akal nggak? Ya. Sebentar. Tidak usah itu. Bener, betul. sebentar. Masuk akal tuh Pak. Apa betul lu nggak tahu? Nggak apa. Di akal nggak? Iya bener. Mereka Enggak. menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Kelar. Bener. Tapi ini bukan cuma Tuhan, bukan itu juga. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani. Nggak apa-apa, Pak Amir. Sebentar, saya Rahib-rahibnya Nasrani itu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. saya ulangi lagi ucapan saya tadi. Inilah pendeta atau bapak-bapak gerejamu kan mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Oke. Aku tanggapin yang kedua ya sebelum kita fokus. sebentar. Tadi kan saya sudah bilang berhentilah mencari-cari ketuhanan. Terbukti lagi kan mencari-cari ketuhanan Nabi Isa dalam Al-Quran. Pak Amir, sebentar. Kalau kamu punya kitab itu kitab yang asli, bro. Sebentar Pak Amir, jangan satu kata Bapak udah sering bilang. Karena kan narasi Cayapas tadi tidak tegas tadi. Tadi kan ada narasi Cayapas kan karena di kitab kalian tidak menegaskan. Ya, dia ngasih ayat ini gitu loh. Bentar, makanya dan rahib Nasrani itu, rahibnya siapa? Nasrani berarti siapa? Para pendeta atau bapak-bapak gereja yang menyatakan apa? Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini. Sudah. Pak Amir, tetap aja ini materi diskusi saya sama si Zuma waktu itu. Dia bilang begini. Ya. Aku tanya, ya ini Zuma sama Alwan. Dia bingung juga. Karena gini. Kalau aku nggak bingung. Ntar dulu Pak. Nasrani sama Kristen ini sama nggak Pak? Nah, kena nih. Gimana? Nasrani sama Kristen sama nggak Pak? Kena. Nggak kena. Hah? Siapa yang menuhankan Yesus? Sebentar, aku tanya dulu, jangan nanya balik. Kalau Kristen, kalau kita Nasrani kan berarti pengikut apa itu orang Nasoro loh ya. Orang-orang Nasoro yang menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi setelah di sini kan kamu menyatakan bahwa pengikut Yesus adalah Kristen loh. Pak, ini pertanyaannya Nasrani itu Kristen bukan Pak? Apa yang dinyatakan ini sudah sama. Apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan apa yang kau yakini. Baik, jadi pertanyaan begini, Nasrani itu Kristen bukan Pak? Itu aja dijawab dulu. Oh, Kristen. Saya Pak lanjut. Sama berarti Pra. Oke, Nasrani Kristen. Sama. Pertanyaannya, jawab terus ini orang. Pertanyaannya sekarang gini, daripada aku nunjukin kisah para Rasul 2 ayat 15, aku nanya dulu. Nasrani ini nyembah Yesus sebagai Tuhan nggak? Menurut Pak Amir? Nah, menurut Pak Amir tuh. Kalau menurut saya, dengan ayat ini rahib-rahibnya Nasrani yang dinyatakan di sini menyembah selain Allah, yaitu menuhankan Yesus. Sama dong. Sama maksudnya Nasrani dan Kristen tuh beda Pak. Ini berarti Nasrani juga dulu mengikuti ada yang sebagian menuhankan Yesus. Pertanyaan Pak Amir. Dengar dulu nih Pak Kaisar ngomong nih. Ada yang menuhankan Yesus, ada yang pengikut Isa alaihissalam yang benar bertauhid ada. Oh, jadi ada dua gitu. Ya iyalah. Makanya disebutkan di sini Nasrani yang apa? Yang menuhankan Yesus. Oke. Gimana Pra? Isa alaihissalam. Berarti menuhankan Pra, udah jawabannya. Udah dapat jawabannya udah Pak. Udah Pak, duduk. Nasrani itu menuhankan Yesus ya. Ya. Padahal tidak ada Nasrani yang menuhankan Yesus. Bagi Nasrani Yesus itu hanya nabi. Di dalam Al-Qur'an dijelas. Kok dalam Al-Qur'an? Sekarang aku tanya.
dinarasikan kan di dalam Al-Quran juga. Duluan mana Injil, Pak? Duluan mana Injil atau Al-Quran? Ya, duluan Injil tapi Al-Quran menuliskan. Al-Quran berarti tahu. Sebentar, ini mau di-share screen. Nasrani itu adalah menuhankan Isa alaihissalam. Nah, ini lebih tua nih daripada kitab Bapak nih. Ini lebih tua daripada Quran, tadi sepakat ya. Oh, saya ini tulisan begini, ini tulisan manusia, bukan paduan. Tulisan memang tulisan manusia semua. Kamu udah. Tulisan tuh namanya tulisan manusia semua. Udah lanjut. Manusia bisa. Sejarah. Ini kan sejarah menurut kamu. Stop dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, di sini. Berdasarkan cerita-cerita Pak. Aduh. Dari apa? Kewahyuan. Oke, sabar Pamir. Ya. Lagi Kisah para rasul sama Al-Quran. Gak usah kita ngomongin Injil lah. Kisah para rasul sama Al-Quran tuaan mana, Pak? Anakku aja ketawa. Tuh. Udah Al-Quran masih istilahnya Al-Quran itu sebagai apa? Furqan, pemisah. Tuaan mana ditanyanya Bapak? Astaga, tuaan mana? Tuaan Injil lah. Saya ngakui. Ya udah, susah amat ya udah. Di sini aja udah jelas. Nasrani dan Kristen beda. Pemisah. Sebagai apa? Dia nggak terima dengan jawaban dia kemarin. Dia nggak terima jawaban dia sendiri. Peneropong yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Makanya kami mengatakan bahwa di Al-Quran cerita-cerita ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai rujukan kepada kami. Kayak ngomongnya lupa sendiri tuh. Ngomongnya tuh lupa sendiri tuh sampai tuh. Makanya Pak, otak sama mulut cepetan. Sehingga Al-Quran itu sebagai pemisah. Aduh, Pak, simpel aja, Pak. Mana yang benar dan mana yang salah. Udah gantian, Mbak Mir. Gantian. Jadi di sini di Kisah Para Rasul, kitab yang lebih tua daripada Quran. Saya nggak menanyakan melebihi. Bentar dulu, aduh Pak, nanti saya mute nih Pak. Saya mute nih. Atau saya mute. Sabar. Enggak, biar gue yang mute, gue sendiri yang ngomong sendiri. Memang kalau lebih tua itu lebih benar gitu. Saya mute saya ya. Saya mute sendiri nih, saya mute. Dikoreksi yang lebih muda. Saya mute sendiri. Mute aja Pak, di mute. Ya, jadi si Adrian mute sendiri. Nanti di mute copot gigi palsunya. Ya, jadi Nasrani ini memang beda sama Kristen, Pak. Kristen itu menyembah Yesus ya. Bahkan mereka beribadah di bait suci. Nasrani ini adalah sekte. Dan Nasrani ini tidak menganggap Yesus adalah Allah. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke narasi atau ayat 31, ini mungkin benar. Dia menyembah rahib-rahibnya ya sebagai Tuhan. Tapi lucunya ini selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Makanya aku bilang semestinya ininya dicoret aja nih, dicoret, nggak usah dipakai. Karena kalau kita pakai Al-Masih putra Maryam jadi rancu. Terus kalau Bapak mau lari ke jurus tawaf, kalau Al-Masih putra Maryamnya itu karena kalau orang Nasrani juga menyembah, itu enggak ada data seperti itu, Pak. Orang Nasrani tidak menyembah Yesus atau Al-Masih yang kalian sebut itu sebagai Allah. Maksud dari kalau itu carikan saya literatur di mana menyembah begitu. Rahib ini. Dengar dulu, belum saya jelaskan masalah rahib ini. Lanjut Pak, selesaikan. Rahib ini yang dimaksud itulah ajaran-ajaran yang dipakai oleh rahib-rahib ini lalu diikuti pengikutnya. Ngerti? Makanya di situ menuhankan dia itu karena apa? Karena mengikuti apa narasinya dia terkait dengan ketuhanannya Yesus apa semua termasuk dengan Bapak Pak Amir. Ya, tentang Kristen dengan Nasrani, mana yang lebih tahu? Anda pengikut Kristen apa bukan? Kalau dijelasin itu didengar. Bukan perspektif Anda sendiri. Saya kan perspektif dari Quran. Iya, kenapa Anda tahu tentang Nasrani? Karena di dalam Al-Quran tidak ada Kristen, bro. Nggak ada. Tadi Pak, Bapak menjelaskan tentang Nasrani dengan Kristen. Itu nggak menjelaskan terkait dengan Kristen. Kenapa kok kayak Anda yang Pak Amir, masuk pakai laptop Pak Amir. Ini suaranya hilang-hilang timbul ini. Ganti perangkatnya dulu. Dia lagi di pulau. Pak Amir.
Dia Coba lagi di pulau. Bawa laptopnya dia. aku nanyanya inilah, jangan sama Pak Amir. Tanyalah kita sebagai penontonnya. Lucu nggak kalimat ini? Sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Makanya aku bilang kalau mau benar, Al-Masih ini dicoret gitu. Benar, betul. Nah, menurut Awi diem dulu. Oke, seperti yang saya disclaimer di awal tadi, berhentilah mencari-cari ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Sebentar, jangan potong dulu. Ini aku mau berhenti. Sebentar, iya, ini kembali terbukti lagi bahwa Bang Kayapas lagi-lagi mau mencoba mencari ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Meskipun bagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang diberikan istri dan anak. Saya akan sampai ke situ. Saya akan sampai ke situ supaya Anda pahami seperti yang saya ulangi tadi. Kan tadi kan menyangkal katanya tidak pernah mencari-cari. Ini terbukti mencari-cari lagi. Ya toh. Tadi kan bilang tidak. Tadi kan bilang tidak ada kayak mencari-cari itu. Tapi ini masih mencari-cari. Oke. Mengenai ayat ini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Tanda koma di situ ya, kalau di kitab yang saya baca. Dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ingat, ada di bawahnya. Menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Ini berkaitan dengan ayat yang ada di atasnya. 30. Dan 30 dan coba saya lihat dulu apakah dia berkaitan dengan ayat berikutnya. Di sini perlu diingat sebentar. Perlu diingat di sini di ayat ini mengatakan padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, bukan dua, bukan tiga, Maha Esa. Itu perlu diingat ya, tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi maksudnya di sini bukan bahwa sesembahan yang seharusnya itu kan dia tadi menyetarakan ini Allah dengan Al-Masih, ya kan? Isa Al-Masih kan menyetarakan. Adapun di situ sudah dikatakan di bawahnya itu loh, tiada Tuhan selain Allah, kok itu terus di bawahnya, dibaca aja terus. Yang Maha Esa, bukan Maha Dua, bukan Maha Tiga. Nah, itu jelas ya. Tidak ada itu Maha Dua, Maha Tiga, enggak ada. Cuma yang Maha Esa aja. Silakan. Apalagi? Gua ngomong dulu sebentar, Cayapas, sorry ini. Enggak apa-apa. Bukannya si Cayapas mengemis-ngemis ketuhanan Nabi Isa di Qur'anmu. Karena ada statement dia yang menegaskan kalian tuh nggak menegaskan, nggak secara tegas gitu di Quran kalian. Apanya yang tidak tegas? Pak Amir, maksudnya makanya dikasih refer di ayat ini At-Taubah 30:31 ini sama saya Pak. Itu juga jelas kok. Itulah kronologisnya, bukannya minta mengemis karena ada narasinya Cayapas tadi. Kalian tuh nggak tegas juga. Mari kita pakai narasi Islam, ayat menjelaskan ayat, ya kan? Di dalam surah Maryam ayat 30, sesungguhnya aku hamba Allah, dan ini Isa yang berkata ya, aku hamba Allah. Ya, dipahami. Aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Tidak ada menjadikan seorang Tuhan. Nah, itu ayat menjelaskan ayat. Jadi mengapa saya katakan berhentilah mencari-cari nilai-nilai ketuhanan Nabi Isa dalam Al-Quran karena tidak Tuhan selain Allah. Silakan Pak Mir. Digas. Sebentar, saya mau bicara. Silakan bicara. Iya. Kita itu tidak mencari ke Maha Esa tentang Isa. Kita nggak mengenal Isa itu siapa. Yesus itu bukan Isa. Udah jelas beda. Jauh sekali perbedaannya. Ya. Dari ia lahir keturunannya itu jauh sekali. Kita tidak mengenal Isa. Cuma kita membuktikan ayat berdasarkan ini. Maksudnya itu apa? Nah, sudah dijelaskan kan? Sudah dijelaskan. Ketika Anda masih memaksakan itu berarti memang mengais-ngais ketuhanan Nabi Isa. Tadi sudah dijelaskan Pak Amir, kami juga sudah jelaskan. Bukan ngais, dengan prerogatif pribadi, bukan ngais. Itu udah jelas kenapa sama gitu, halnya itu sama dikatakan dengan Yesus. Apa kenapa yang dikatakan Yesus yang sama apa? Dengar dulu. Kenapa kalian itu ya
nganggap Isa itu Tuhan Yesus. Kenapa? Saya tidak pernah menganggap Isa Tuhan Yesus. Siapa yang menganggap? Allah lah. Enggak ada yang menganggap. Allah yang Kapan? menyamakan Iya, makanya Isa kalau- dengan Ada. Kalau Yesus. baca Al-Quran, Tidak ada. Sekarang tadi Anda mengatakan kalau baca Al-Quran seperti di kata Isa, Yesus. kamu nggak Kapan? baca. Enggak, kamu nggak baca di ayat Isa. Udah Sudah jelas di dibaca. situ Isa terkemuka dunia akhirat. Ah, ini lagi. Akan datang. Mengais-ngais lagi. Inilah namanya mengais-ngais lagi. Sebentar, Makanya itu sebentar, ada sebentar. Azu, Isa itu Yesus. Azukruf ayat berapa tadi itu? Ayat 71 itu ayat kiamat. Ini terus yang dipakai-pakai ini. Kiai tapi Iya. bawa Sebentar Amir, Ya. kamu potong aja. bawa apa itu Potong aja topi, mulutmu tuh. bawa Tutup ini. mulutmu. Pak Amir, entar dulu. Ngalah kenapa sih? Ngalah dulu. Rakyat si Amir ini ya. Seperti siapa? Pendeta Entar dulu, nih kalah dulu. Sebentar Pak Amir, tolong Nggak dulu. usah kau bawa pendeta di sini. Iya, nggak usah dulu. Harus Udah. diskusi secara teologi lah. Bang. Harus beretika sedikit Apa dalam itu? berdiskusi. Itu loh. Mantap. Pak Amir diam dulu sebentar, biar Naomi ngomong. Potong orang bicara. Lanjut Naomi. Ketawa lagi, ini ayatmu loh. Emang pantas kau ketawain ayat sucimu? Siapa yang mengetahui ayat suci? Menjelaskan Pengetahuan kita minta kalian, penjelasan itu. menawain kalian Bentar, terkait dengan kalau apa kita minta Ah. penjelasan, diterangkan secara itu tadi, logis. Baik, itu namanya kebodohanmu. Makanya saya jelasin. Pak, dia Kristen, Pak, jangan bilang bodoh. Bapak-bapak, sebentar. Saya rasa ya, mulut si Amir ini udah ngalahin perempuan, tau nggak? Waduh. Mending ganti aja kelaminmu itu. Kalau mulutmu seperti itu. Gimana ya? Tuh kan. Perempuan udah mulutnya ini. Tergejek ya. Hah? Seperti itu di ajaran agamamu. Kalau saya serius, lebih serius. Tapi kalau kata-katamu gitu, malah tak ketawain kan. Bukan, dari kata bicaramu dari tadi saya dengar suka potong orang bicara, mulut udah kayak perempuan, nyelocos saja. Seperti omonganmu aja yang mau didengar. Dengar dulu penjelasan orang, baru ditanggepin. Kenapa kamu yang marah-marah? Enggak, bukan marah, enggak tahu etika, enggak tahu aturan room. Saya Udah bilang kasih apa? Pamir, Ayo, kasih waktu. ade, atur lagi ade. Baik-baik, Bentar ya. ya benar. Pak Amir sebentar dulu makanya satu-satu. Disabar. Naomi dulu kita dengar ya, Udah, Pak Amir. udah. Silakan Naomi. Udah jangan memancing juga. Statementnya tolong jangan memancing juga. Ya, silakan Naomi. Iya, maksud saya gini, Pak. Kita kalau bahas sesuatu ayat kan, harus bisa kita simak, terus tanggapin, kasih penjelasan. Jangan dipotong, itu bukan diskusi, nanti namanya jadi debat kusir. Oke. Ada kira-kira bahas substansinya gimana Naomi? Ada bahas substansi nggak? Terkait ayat tadi. Tentang ayat ini. Ya. Ada nggak mau bahas atau dibalikin ke ayat pas? Ada respon nggak? Lanjut dulu lah, saya baru Baik. nyimak ini. Baik, lanjut. Saya pas. Tunggu dulu, saya sapa dulu Pak Munir dulu. Pak Munir, masih bentar ke Pak Munir. Kamu dari nggak bisa itu. Oh, tadi ada Pak Munir. Oh, silakan. Apa lagi? Langsung saya pas. Gimana saya pas? Ya, ini bukan cuma tadi si Pak Amir nggak menjawab, Bro Awi juga malah melebar ya, yang akan kurespon juga. Cuma sebelum aku merespon tanggapan Bro Awi tadi, aku tanya ke kalian. Kalian sepakat nggak dengan apa yang ku baca ini, bahwa ini aneh nih yang ku garisin ini? Enggak Enggak aneh. Tidak aneh itu. Nah, kalau nggak aneh, kenapa nggak bisa dijelaskan? Apanya yang tidak bisa dijelaskan? Pertanyaan saya sama dengan Pak Amir. Bersamaan lagi. Apanya yang tidak bisa dijelaskan? Gini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Betul. Mestinya kata-katanya jangan begini. Dan juga Isa Aturannya Al-Masih. mereka menjadikan rahib-rahibnya dan Al-Masih seharusnya gitu sebagai Tuhan selain Allah. Benar Ya, nggak? ya itu maksudnya. Maksudnya begitu. Itu maksudnya. Mestinya Itu maksudnya. ini jangan di belakang. Ini jangan di belakang nih ya. Ya itu maksudnya seperti itu. Ini Terus dipindah. Itu Benar, namanya isim mudorek itu. Makanya itu bahasa Arab itu harus tahu. Loh. Ya, jelaskan dulu dengan kaidah bahasa Arabnya. Coba. Ini terjemahan bukan? Ini terjemahan bukan? Terjemahan. Ini. Kira-kira yang menerjemahkan ini orang berkompeten nggak? Pasti.
Pasti kan? Iya, terjemahan tidak Kenapa kami dia salahkan, sudah- terjemahan itu tidak disalahkan, kami tidak Kenapa menyalahkan. dia nyusunnya? Itu sudah ngalir. Oke, berarti sekarang nggak ada masalah ya terjemahannya, Pak. Berarti nggak ada masalah toh? Iya, gak ada masalah, nggak Baik, masalah. ya udah. Jadi jangan ngomong tentang Arabnya. Nah sekarang ini gimana Bapak Enggak, maksudnya jelaskan? gini, Kan coba terkait dengan jelasin dulu. Arabnya juga begitu. Apa yang dinarasikan bahwa menuhankan selain Allah dan menuhankan Yesus itu yang atau menuhankan Isa alaihissalam itu yang tidak boleh. Nah, kembali lagi kan. Padahal pertanyaanku tadi udah berkembang, udah fokus. Pak, Fokusnya gini loh kemana? Pak Amir, semestinya tulisannya ini gini. Dan rahib-rahibnya dan Al-Masih sebagai Tuhan selain Allah, titik. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kalau tulisan Al-Masihnya ini di belakang, inilah yang menjadi sesuatu yang rancu, Pak. Betul. Itu. Nah, aku mau menanggapi pernyataan Awi bahwa menyembah Al-Masih adalah menyekutukan Tuhan, ya. Apa syirik ya? Syirik ya. Iya. Nah, aku tanya dulu kepada kalian. Saat Yesus, katakanlah Al-Masih ini Yesus ya. Saat Yesus ini naik, diangkat ke langit atau ke surga dalam Alkitab ya. Kan dia punya umat. Dia punya umat toh. Ada kan umatnya Al-Masih ya, yang dikasih, yang diajarin Injil ya. Hawariun. Ya, terus Ya, katakanlah bukan Hawariun, katakanlah Hawariun dan umatnya Nabi Isa. ya. Aku tanya, di manakah mereka beribadah pada saat Isa udah diangkat ke langit? Maksudnya apakah ke masjid atau ke anu begitu? Ya, apakah ke masjid kah atau ke mana, ke vihara Nggak kah? dijelasin. Tidak dijelaskan hal itu, tidak dijelaskan. Tidak dijelasin. Perlu ku jelasin nggak? Mengenai coba sampaikan apa yang Beribadah. apa yang Anda sampaikan, coba nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya. Yang mau aku sampaikan, orang-orang Kristen, ya kami sebutlah orang-orang Kristen karena umat yang tinggal itu adalah orang Kristen. Yesus sebut umatku itu adalah eklesia, dalam bahasa Portugisnya igreja, makanya di Indonesia menyebut gereja. Umatnya itu adalah gereja ya, gereja itu bukan bangunan. Nah, orang-orang Kristen ini ibadahnya di mana? Ibadahnya di bait suci. Bait suci itu ada berapa di Israel pada zaman itu? Menurut Pak Amir ada berapa bait suci? Nggak tahu, kalau saya tidak tahu. Kalau saya Bait tidak tahu. satu, bait Allah kan cuma satu, yaitu Bait Betul, Maqdis. pintar Pak Amir. Bait suci hanya ada satu. Nah, aku tanya lagi sama Pak Amir. Kalau bait suci itu hanya satu, sementara orang-orang yang mengikuti Yesus, itu orang-orang Kristen itu menyembah Yesus, dia menyembah Yesus dalam bait suci, apa yang akan dilakukan orang Yahudi kepada mereka apabila tuduhan kalian bahwa orang Kristen itu adalah syirik? Tidak. Nah, waktu Sebentar, pertanyaannya begini Pak Mir. Sebentar Pak Mir, pertanyaannya begini, kapan orang Kristen menyembah Yesus di bait suci? Salah. Ya. Salah, bukan begitu. Enggak, Apa karena yang dilakukan Yahudi enggak, saat pertanyaannya mereka begitu, kapan? tuduhannya Kristen itu syirik, kira-kira kalau mereka itu beribadah di bait Allah, apa yang dilakukan Yahudi? Enggak, pertanyaannya kapan orang Kristen menyembah Yesus di bait suci itu dulu. Kita buka Kisah Para Rasul 5. Kapan? Baru Anda boleh mengatakan. Kau buka berapa? Nah, kalau yang dimaksud buka sebentar, saya 1 menit dulu ya, mau ke belakang 2 menit. Ini jauh dari perangkat 2 menit. Ya, kalau lagi stop ya. Jelas. Ya lanjut aja, tapi saya tidak menyimak 2 menit ya. Beliau ini menyembah satu Tuhan, bukan menyembah Yesus. Taruh Pak. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 5. Itu Kisah apa? Para Rasul 5 ayat 34. Ini lagi mau pengen dijelasin nih dari kitab Kristen. Jadi Pak Amir diem dulu. Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 39. Bacain deh. Kelihatan nggak? Prah, ketutup nggak kotaknya? Enggak. Gue bacain ya. Enggak. Ya bacain. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya, itu siapa tokohnya? Gamaliel itu siapa? Rabi, guru Mahkamah Rabi agama ya. mahkamah agama. Oke. Terus Ahli Taurat.
Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Ini Petrus ya, kepada orang-orang ini. Orang-orang ini siapa Rasul, maksudnya? rasul-rasul. Rasul-rasul Orang-orang dan murid-murid Yesus. ya rasul-rasul dan orang Kristen. Ya, Oke. Oke. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ini bukan Yudas Iskariot nih, ya kan? Karena itu aku berkata kepadamu, ini Gamaliel masih tetap nih, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Dan terjadi sekarang. Oke, kemudian lanjut kepada ayat yang terakhir. Ayat 46. Berarti kisah para rasul 6 dong. Sama-sama. 42 dong. Ada. Terakhir 42. Sorry. 42 ya? Kisah para rasul 2. 246. Tadi 5 ya? Tadi 5 ya, bagian terakhir 5. bisa sih. Itu menjelaskan. Bagian terakhir dari yang 5 tadi itu menjelaskan. Sorry, Pra. Balik lagi. Iya, yang tadi itu aja loh. Yang bagian nomor 41 dan 42. Rasul-rasul itu, ya ini kan? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Oke. Setelah ini buka Kisah Para Rasul 2 ayat 46. 246. Udah langsung aja deh, nggak guna di situ di slide-nya. Sampai 47 ya. Ini orang-orang Kristen nih, Pak. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Dipikir ya. Jadi mereka beribadah di mana? Ya, mereka beribadah di mana, Pak Amir? Bait Allah. Kan zikir kepada Allah itu. Bukan zikir kepada Yesus. Aduh, Amir ini belum selesai. Orang mau jelaskan kau potong-potong lagi. Jadi tadi kenapa aku baca Kisah Para Rasul 5 dulu? Maksud saya selalu zikir kepada Allah, memuji kepada Allah. Pak, taruh Pak, biar kami menjelaskan kitab saya. Enggak gini, kami menjelaskan dulu. Kayak ahli ini, Pak. Iya, kan ini kan saya menjelaskan kitab saya. Ya toh, ya gimana, Pra? Ya, jadi tadi kenapa aku baca Kisah Para Rasul 5 dulu? Artinya kepala Mahkamah Agama mengetahui bahwa di dalam Bait Allah ada orang Kristen. Yang kedua, kepala Mahkamah Agama mengetahui bahwa rasul-rasul itu memiliki ajaran Yahudi yang tidak sama dengan mereka. Ya, tidak sama persis. Karena di situ dituliskan, di situ yang ditanggapi adalah para rasul ya, atau murid Yesus. Nah, kemudian orang-orang Kristen ini setiap hari beribadah ya, bukan setiap hari Jumat ya. Setiap hari baca tuh. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam Bait Allah. Berkumpul bukan gosip, karena Bait Allah hanya untuk beribadah. Dan mereka memecahkan roti. Memecahkan roti ini tidak ada dalam ajaran Yahudi. Nah, pertanyaan simpel yang paling gampang. Zaman itu ada orang Samaritan juga. Mereka menyembah Tuhan juga. Kutanya sama kau, Pra. Orang Samaritan bisa nggak ibadah di Bait Allah? Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal mereka syirik nggak? Enggak. Kalau dibilang syirik nggak? Permasalahannya tadi tuduhan bahwa kita tidak mengesahkan Tuhan.
Nah, kalau orang-orang Kristen inilah orang syirik, mestinya mereka udah mati semua di situ. Dilempar batu, betul. Iya. Tapi orang Kristen masih beribadah di bait suci sampai bait suci itu hancur tahun 70 Masehi. Ingat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Yang Hawariyun. Saya nggak mengimani Al-Qur'an, Pak. Hawariyun itu memang bertauhid. Aduh, tauhid itu nggak bahas tauhid dulu, Pak. Bentar, ini tentang kita, tuduhan kita. Sejak Yesus masih ada, itu ajarannya itu tauhid. Amir, kamu belum disuruh bicara. Masih aku menjelaskan itu. Jelaskan. Emang kau tahu tuh tentang Alkitab? Oke, Pak. Di Matius 21:43 perkataannya Yesus. Biarkan kami menjelaskan Injil itu yang benar kepada Bapak. Kan Bapak juga nggak ngerti Injil itu apa kan? Bapak itu kan nggak tahu Injil. Biar dijelasin dulu. Jangan tergoncang. Kalau yang menyembah Yesus itu diusir sama orang Yahudi. Pak Amir, nggak ada yang terguncang, Pak Amir. Sebentar, saya mau sampaikan di sini. Oke. Aqua dulu, Pak Amir, biar tenang. Minum dulu aquanya, biar tenang, Pak Amir. Bukan disuruh tanggapin, disimak. Saya sebelum menyimak, saya menyampaikan sedikit. Jadi aku belum selesai tadi. Aku belum selesai. Sabar dikit aja. Tanggapin, paham tidak? Sabar. Tenang. Diam. Calm down. Tenang, sabar. Selesai menjelaskan. Sabar. Pak Naomi, Pak Awi, Sabar. Jadi lanjut, aku jelaskan. tanggapin dikit ya, bahwa tadi poin pertama tentang Dunilahi wal Masihabna Maryam itu tidak terjawab, malah larinya ke Esa. Nah, Esa tadi aku membuktikan dengan kisah para rasul 5 dan 2 tadi. Bahwa, ini Naomi kayak begini nih. Tadi sudah tak jawab. Aduh, Pak Amir nggak denger. Aduh, nggak menghargai. Sekarang kamu menjelaskan begitu secara detail. Tadi tak jadi itu katanya nggak dijawab. Terlalu Pak, bentar. Kan Bapak tadi kan nggak bisa jawab. Nah, kan kita sekarang nggak bisa jawab begitu loh. Siapa itu? Sebentar, Bapak-bapak. Tadi saat dia menjelaskan Al-Qur'an kita diam. Kita simak. Diam apa? Sekarang kita menjelaskan Alkitab. Kenapa Anda potong-potong? Anda disuruh simak, bukan disuruh tanggapin, Amir. Sudah dijelasin, katanya nggak dijelasin. Pak, begini loh Pak, si Pak Kayapas itu minta dijelaskan, Bapak cuma menjawab. Jawaban Bapak tidak menjelaskan pertanyaannya si Kayapas itu loh. Kalau menjawab semua orang juga bisa menjawab, tapi yang Kayapas mau dijelaskan. Itu Bapak tidak membuat jadi jelas, malah runyam, dan itu bukan seperti apa yang kami imani. Saya pas lanjutin. Kita dengarkan dulu dia Pak Amir. Kalau dibilang tidak menjelaskan, nanti saya jelaskan apa yang tidak dijelaskan. Silakan. Nah, begitu, pintar. Silakan. Saya pas. Ya, tadi penjelasanku udah cukup semestinya ya. Kita udah dewasa, udah ngerti lah tadi penjelasanku. Jangan malah balik lagi jurus tawaf ya. Tawaf, betul. Ya, muter-muter terus lari lagi ke situ lagi. Aku udah membantah tentang Yesus itu bukan syirik, dan aku udah membantah tentang logika Nasrani dan keilahian Yesus tadi tidak berhubungan. Itu. Silakan ditanggapi. Juga jangan pakai jurus jumroh. Pertanyaan saya begini, kalau Anda tadi ini kan membawa ini, di mana literatur di kitab ini yang Anda tampilkan ini yang menyatakan orang-orang menyembah Yesus di bait As-Suci? Di situ memuji Allah kok. Tertulis itu sambil memuji Allah. Di mana dia memuji Yesus di situ? Bukankah Yesus mengajar di bait suci? Yesus kan mengajar di murid-muridnya di bait suci. Dia macam roti itu ngapain, Pak? Iya, saya bertanya mana dia memuji Yesus? Allah memuji Allah itu. Kapan dia memuji Allah kok? Memang Yesus itu Allah. Sebentar, jangan lari ke sana nanti berlebar nanti anunya. Pertanyaannya. Pak, buka ayat 3 Yohanes 3 ayat 36. Silakan buka. Aku dan Bapak adalah satu itu kan? Bukan. Tahu cuma itu aja. Saya kan tidak tahu. Sepertinya Anda yang lebih tahu Alkitab. Saya tidak tahu. Diam dulu, dengerin. Lihat nih di mana jawab Amir. Mereka malah gebuk Yesus nih. Malah di 1:43
Ini sudah jelas pernyataannya Yesus ini. Sebab itu aku Sebentar, berkata diam kepadamu dulu, bahwa Amir. kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Amir, Dan Diam jangan aja dulu, jangan ini kan dijawab bangsa ini. yang akan menghasilkan Selesai-selesai sebuah kerajaan masalahnya. itu. Manakah kerajaan yang menghasilkan kerajaan? Amir, jangan berperan sebagai saksi Merupakan Yehova. pusat dari kerajaan Tetap aja Allah. sebagai Muslim. Amir, Hanya di Mekah, bro. Nggak ada yang minum kopi lain. dulu sana, minum kopi. Minum kopi. Itu kopi dulu, jelaskan sana dari kamu. kitabmu sendiri nih. Sebab itu aku berkata Kayak kepadamu dia yang lebih bahwa tahu ya. kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan Kayak lu kepadamu. yang lebih tahu Alkitab ya. Akan menghasilkan Nah, aku co-host dua dong. kerajaan itu. Manakah Diam dulu, ini mau Sabar, dibaca. sabar Amir. Amir, sabar. Heran dulu tengah malam gini emosi ya, lihat lu. Silakan dulu Naomi. Pak Amir diam dulu, tahan sebentar, tahan, baru silakan Naomi jelaskan. Tahan ya Pak. Naomi silakan. Naomi belum di ini ya, di mute ya. Ya, Naomi silakan. ya. Dari pertanyaan yang tadi, di situ udah jelas jawabannya ya. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Paham tidak itu? Kepada anak itu sendiri, Yesus sendiri. Ngerti tidak? Jadi udah dikatakan Allah, anak dan Bapa itu adalah satu. Ya, ke situ juga larinya kan. Terus, Baik. Iya itu kamu Ya. iya itu kan itu jawabannya, kamu simak di situ. Oke. Sekarang soalnya boleh ditanggapi silakan. enggak, saya mau menanggapi apa? Karena Jadi sudah terbatas ya, udah jelas ya. Enggak, pertanyaan saya. gitu? Gini saya jawab ya. Kapan ya kawan orang Tanggapi memuji? Pak, ini bukan nanya. Si Ya. Naomi itu bukan Saya bertanya. dalam Al-Quran ya. Apa yang diperintahkan kepada Allah kepada para nabi? Baik. Ini Qurannya berapa? Al-Quran menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Apa yang dikatakan oleh Naomi itu benar. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, tidak mendengar dengan anak, karena anak di sini Yesus atau Isa alaihissalam itu sebagai utusan. Sebentar. Tidak melakukan juga Surah gitu. berapa? Surah Barang berapa? siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Benar. Allah akan memasukkan di dalam surga. Ini ajaran Sebentar dulu. Surah keberapa? Yesus. Dengan para nabi, bro. Pak, surah keberapa? Enggak, surah keberapa ayat berapa? Coba. Surah Itu keberapa ayat? Al-Baqarah. Bentar, sabar, tahan. Al-Baqarah 55 itu. Ayat 55. ayat 55 ya. Sebentar. Apa sama dengan apa Bentar yang dulu, Pak. Bentar, ini belum kelar, belum muncul. Nanti salah lagi kau. Ah, kita lihat ya. Ingatlah ketika kamu berkata, Oh, wahai bukan Musa. 56 coba. 56 berarti. Coba Oke. coba nanti. Wah, Kemudian 155 kalau nggak salah. Sorry, 155. Gak apa-apa, namanya juga manusia bisa lupa. Bagindanya juga bisa lupa. Masalah. Sebentar. Kalau manusia itu wajar lupa kawan. Nggak Ya. apa-apa, Baginda juga lupa. Kalau Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa itu yang masalah. Amin. Ya. Itu yang masalah itu. Mancing sih lo deh. Coba Pak Amir, saya lupa ayat itu tadi. Lupa. Nggak apa-apa, orang banyak hafiz itu banyak kok, gampang itu. Apa Amir? Gue mau nanya lagi buat di orang Lima ya, juga biar salah, dia- Wi. orang bijak. Gue mau nanya lagi. 155 juga salah. Iya, saya lupa itu. Ada dalam Al-Baqarah itu atiullah, atiur Rasul. Aladin habis ini ya, habis ditunjukin ayatnya baru ke Aladin ya. Gue mau nanya biar dia orang geter. Enggak, resen tuh David kasihan tuh udah resen. Iya. Oh, gue lagi searching mulu dari tadi, jadi gue nggak tahu. Ya gue yang lihat. Nah, Yang tadi kan gue resen. searching nih. Jadi gue nggak ngerti. Jadi ayat berapa? Mau nunjukin ayat atau enggak nih? Ini ayat ini Anisa ayat 13. Dah. Ganti ayat Anisa aja. Benar, nggak kurang lebih tuh. Pas Ayat tuh ya. Anisa, ya. Anisa ayat 13. 13. Ya. Di Al-Baqarah juga ada. Udah satu-satu aja, satu-satu Pak. Itu adalah batas-batas ketuhanan. Hududallah
Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Bahas apa? Makanya itulah batas-batas atau hudud-hududnya Allah atau hukum-hukumnya Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kelak tidak kekal di dalamnya. Dan itulah Jadi Allah sama Rasul satu gak? Sebentar, ini nggak masuk Pak. Ini nggak masuk apa yang kita bahas. Ini nggak masuk Masuk. dalam apa yang kita bahas. Enggak. Ini kan tentang hak waris. Ini ahli waris Bapak ini yang benar. tidak taat kepada anak. Tentang ininya lihat. Itu adalah Bapak. Enggak, Awi, silakan Awi. Enggak, ini enggak nyambung. Silakan, apa yang mau disampaikan? Kan mesti ada korelasinya dong gitu loh. Kalau ngomong kamu nggak ada korelasi ngapain kita bicara? Bahwa Nabi itu adalah apa namanya menunjukkan yang ketaatannya termasuk taat kepada putusan. Itu di sini apa ini? Itu ini apa ini? Ini itu tuh apa nih? Ini itu artinya apa? Yang mana? Ini itu adalah batas-batas keturunan. Itu tuh apa? Dijelaskan apa nih? Buka ayat di atasnya itu. Atasnya kan? Atasnya kita lihat. Bagi para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Nah ini kan tentang waris. Iya betul, itu ketetapan waris, betul itu ketetapan waris. Dia nggak nyambung. Tadi kita ngomong Terus Pak Amir itu menyamakan, Pak Amir itu mengatakan bahwa sama seperti yang dikatakan Yesus, bahwa taat kepada Yesus sama dengan taat kepada Tuhan. Mungkin maksudnya, mungkin itu yang maksudnya. anak-anak itu apa? Ayo, tadi anak-anak itu kan sama itu. Kan tadi kan kita bentar dulu. Anak di situ anak. Kalau di ayat 36. Tadi kan kamu lagi mau membenarkan ini. Ingat tuh, lihat ya kronologisnya ini ya. Kamu kan tadi kan ceritanya mau membenarkan sebagai utusan. Nah, oke. Sekarang apa hubungannya sama Anissa? Coba, apa hubungannya sama Anissa? Coba. Jadi begini, dalam pemahaman Pak Amir juga bahwa dia maksud anak di situ adalah utusan, adalah rasul. Di Anissa juga dikatakan itu adalah utusan dan rasul juga. Ya, itu ini maksudnya. ngomongin tentang Isa sebagai utusan di sini apa sih? Yesus itu di situ sebagai apa? Ya, Yesus ini adalah anak. Satu-satunya Gini loh, Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pak, sebentar, jangan Yohanes 17 dulu sebentar. Ini korelasinya Bapak lagi mau menampilkan surah Anissa dengan ayat ini Yohanes 5 ayat 36 itu apa? Itu menyatakan bahwa Yesus, barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ya ini bahas Isa atau bukan? Ini bahas Isa atau bukan? Ya. Ini bahas Isa atau bukan sekarang Anissa ini? Ya terserah kalau di situ kalau kamu lagi udah Aladin, Bapak ini nggak nyambung. Kasihan dulu si Awi. Oh, enggak, gue langsung tanya. David, silakan. Yang nggak nyambung nggak bikin aku terima. Nyambung lah, karena Yesus menyatakan dirinya juga David. David diem kok, memang nggak nyambung. Masih ngomong si Amir. Silakan. Aku cuma ngelanjutin pernyataan dari Bu Naomi ya. Itu ada hubungannya dengan Yohanes 6 ayat yang ke-39. Bentar. 40. Sebentar. Kita tuh ngabarin Injil. Yohanes 6. Iya. Ayat Yohanes 6 ayat 39, 40 dan juga 40. Baik. Ini mana sih? Tapi inti poinnya ini pentingnya Yesus datang ke dunia itu ya. Di sini dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa
yang telah mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi inilah salah satu statement pernyataan dari Petrus menyatakan bahwa yang kisah para rasul 5 itu tadi, gitu loh. Ini itu yang dijelaskan oleh Rasul Petrus itu ya, menjelaskan apa yang dimaksud oleh Yesus ini. Makanya Iya, kan boleh. jadi Boleh. seperti itu. Sebentar. Tunggu David dulu. Kalau selesai baru ke Naomi. Silakan David. Ya cuman itu aja sih. Udah. Yes. Ya, Boleh boleh silakan. ditambahin Pak. Boleh ditambahin, silakan dibuka. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Jadi semua firman Tuhan itu berkaitan ya. Satu hakikat berkaitan. Oke, di situ Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi udah jelas ya, kita itu pengikut Kristus, anak Tuhan, sudah ada jaminan keselamatan. Baik, Jadi lanjut. Jadi kita tidak ada namanya maut, beroleh hidup yang kekal jika kita selalu bergantung kepada Tuhan dan mendekatkan diri akan firman-Nya. Begitu. Itu aja sih. Langsung 25-nya dibaca. Ini tak sayang ini nggak dibaca. Boleh, Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Langsung di bawahnya. Itu sama. Ya, oke. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Jadi udah jelas Bapak memberikan kuasa terhadap Anak sendiri, sebab ia anaknya manusia. Firman. Betul. Ya, firman. Anak manusia. Ya. Betul, Iya, anak manusia. Betul. Benar. Paham nggak? Dari sini paham nggak? Firman itu yang berbentuk manusia hingga Allah sendiri menurunkan Roh Kudus. Itu berarti sendiri, Bro. Bentar saya jelaskan. Ya, hingga Allah, ya Allah Yahweh Allah Bapa sendiri mengirimkan Roh Kudus karena sudah ada tertulis dalam hukum Taurat, ya, bahwa akan datang Anak manusia ke muka bumi. Oke. Anak Tuhan ya. Dari Roh Kudus Allah sendiri. Paham ya? Nah, jadi dalam firman ini itu berkaitan dalam Roma. Buka, Pak. Di Roma sebentar. Di Roma 6 ayat 23. Ya, kita itu memang hidup ini ya, barang siapa kita melakukan dosa ya, itu ada ininya. Ada upahnya. Oke, di Roma 6 ayat 23. Itu udah ditunjuk. Firman Tuhan itu bersinkron ya. Satu bernaungan. Jadi bukan cuma satu ayat, banyak ayat dalam kebenaran firman Tuhan itu. Oke. Ya, di sini firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, renungi itu. Oke, silakan Pak Mir, mau bertanya atau tanggapi? Iya. Terkait dengan apa yang dinarasikan di dalam itu semua, ternyata di situ menyatakan bahwa Yesus punya nyawa, punya hidup sendiri. Bapa punya hidup sendiri. Berarti sendiri-sendiri dong. Berarti nggak nyatu dong. Apanya yang nyatu? Ini kamu tafsir doktrin sendiri ini. Kamu dari tadi dijelaskan belum nyimak ya. Itu tadi loh, yang tadi itu.
Nggak bisa kita doktrin ayat seperti itu. Harus ditulis dulu, Amir. Gini loh, gini ya, sebentar saya jelaskan ya, sebentar. Ya, jadi muka bumi ini sudah dikutuk Allah sendiri. Paham? Bumi ini sudah dikutuk Allah sendiri sejak zamannya Adam. Ya. Bagaimana Adam dan Hawa kisahnya? Begitulah manusia. Ya. Awal dari dosa manusia itu seperti itu, sudah dikutuk Allah sendiri, sehingga Allah menciptakan Roh Kudus berbentuk manusia, firman-Nya sendiri. Ya, firman-Nya itu Yesus sendiri yang hidup. Maka Yesus datang ke muka bumi ini untuk menebus semua dosa manusia. Dosa yang dari awal Adam itu. Paham nggak? Sudah diampuni. Makanya Allah sudah Nanti itu baik-baik, nanti takutnya melebar. Kalau keras itu nanti kita akan membahas. Maju Pak Mir. Enggak, takutnya nanti melebar. Itu memang benar cakupannya akan membahas ke situ, tapi tadi ngomongin tentang penebusan. Tapi terkait tadi yang diomongin Pak Amir tentang yang hidup-hidup. Ini kan ayatnya di atas nih di depan screen Bapak ya, Pak. Sebab sama seperti Bapak. Demikian juga anak. Iya, anak itu sama seperti Bapak, memiliki hidupnya sendiri. Enggak seperti kamu dikasih kehidupan kan. Bapak itu kan sumbernya, yang ada anak itu kan berada dalam diri Bapak itu, firman itu. Ini kan makanya kenapa disebut sama seperti Bapak. Terus memang ada yang sama seperti Allah? Kan nggak ada kan? Tidak ada yang sama serupa dengan dia toh. Jadi anak ini maka disebut sebab sama seperti Bapak. Udah ada kelar. Mempunyai hidupnya sendiri. Tanggapi Pak Mir, saya tidak berkapasitas Pak Amir aja lah yang menanggapi kalau begitu. Dari penjelasan yang tadi. Ini kan ditanya, jangan menanggapi, ditanya aja, tanya. Ya, maksudnya gini, pertanyaan ini dari pernyataan tadi bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Bapa. Oke, benar tak? Betul. Nah, terkait dengan utusan dan dia seorang manusia. Apa salahnya kita menarasikan bahwa dia seorang rasul? Yang apa? Ya, yang membawa Sebentar. Kita dengar dulu. Biar aku jawab. Tapi dengar dulu. Stop. Coba Pak Amir ulang lagi, Pak. Gini loh. Kan Yesus di situ menjelaskan terkait dengan apa yang dinarasikan tadi, itu terkait dengan dia seorang rasul, seorang utusan. Nah, kalau seorang utusan, otomatis dia membawa firman-firman dari Tuhan. Maka apa yang dikatakan Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan Tuhan. Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Musa kepada umatnya, bahwa Musa juga membawa risalah Tuhan kepada Bani Israel. Sama juga dengan Nabi Muhammad juga menyatakan terkait membawa risalah Tuhan yang dikatakan mengapa? Mengenai firman Tuhan, bro. Inilah fungsi dari seorang utusan. Berarti dia diutus. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Dan mereka percaya bahwa aku diutus oleh Bapa.